Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru coba mulai ya. Sekarang Pak Guru share layar. Pak Guru akan menjelaskan materi tentang kecepatan. Sebenarnya sudah kalian pelajari kemarin di tugas-tugas sebelumnya. Ya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Ini sekarang Pak Guru mulai. Yang pertama, Pak Guru akan membagikan tipsnya dulu. Ini kalian harus ingat-ingat agar kalian nanti mudah mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Tipsnya adalah Pak Guru punya segitiga. Namanya segitiga JKW. JKW ini ya. Nah, urutannya seperti ini. J itu di atas, ya. K sebelah kiri, W sebelah kanan. Paling atas itu J, kiri K, kanan W. Ya. Apa ini artinya? Artinya J itu jarak. Pokoknya kalau ada soal, kok satuannya kilometer, hektometer, dekameter, sampai milimeter, itu pasti jarak. Ya. Kemudian K itu kecepatan. Kecepatan itu satuannya kilometer per jam, meter per menit, meter per detik. Pokoknya ada satuan jarak dan satuan waktu bergabung, itu namanya kecepatan. Yang ada per-pernya itu pasti kecepatan. W itu artinya waktu. Bisa jam, bisa menit, bisa detik. Ya, ini kemarin sebelumnya sudah dibahas semua ini tentang jarak, tentang waktu, dan tentang kecepatan. Ya. Nah, tipsnya bagaimana? Tipsnya adalah ini. Pertama, tutup salah satu huruf pada segitiga yang ditanyakan. Yang ditanyakan, huruf yang ditanyakan, itu ditutup. Ya, ini pahami dulu. Kemudian yang kedua, lihat huruf yang tersisa. Setelah ditutup kan ada sisa yang terbuka itu. Lihat. Nah, kalau sisanya kanan-kiri, itu berarti dikali. Kalau sisanya atas-bawah, itu dibagi. Contoh ya. Misalnya ada sebuah soal ditanyakan jaraknya. Berarti jaraknya yang ditutup. Kalau huruf J ditutup ini, berarti sisanya huruf apa? Kalau huruf J ditutup, berarti sisanya huruf K dan W. Ya, KW. Berarti kalau mencari KW itu kanan kiri apa atas bawah? K sama W ini kanan kiri, kanan bawah. Berarti diapakan? Kanan kiri. Kanan kiri. Berarti kanan kiri. Kanan kiri. Kalau kanan kiri diapakan? Dibagi. Dikali. Berarti kalau mencari jarak itu K kali W atau kecepatan kali waktu. Mencari jarak, kecepatan kali waktu. Karena kalau J-nya ditutup, ya, kalau J-nya ditutup itu tersisa K dan W, ya. K dan W, kemudian K dan W itu bersebelahan kanan kiri, maka dikali. Berarti mencari jarak itu kecepatan kali waktu. Paham ya? Lanjut. Misalnya di soal itu yang ditanyakan kecepatannya. Yang ditanyakan kecepatannya, berarti yang ditutup huruf apa? Yang ditutup huruf apa kalau yang dicari kecepatannya? Huruf K. K, kalau kecepatan itu K, berarti yang ditutup huruf K. Kalau ditutup huruf K, berarti sisanya huruf apa? J dan W. J dan W itu atas bawah apa kanan kiri? Atas bawah. Nah, kalau atas bawah dikali apa dibagi? Bagi. Nah, berarti mencari kecepatan yang di atas yang dibagi dengan yang di bawah ya. Berarti mencari kecepatan rumusnya jarak dibagi waktu. J per W atau J jarak per waktu. Paham ya? Ya, kemudian selanjutnya adalah misalnya di soal itu yang ditanyakan waktunya. Mencari waktunya. Berarti yang ditutup huruf yang ditutup W. Huruf W. Berarti sisanya huruf apa? JK. J. J-nya atas bawah atau kanan kiri?
Atas bawah atau kanan kiri? Atas bawah. Atas bawah. Berarti dikali apa dibagi? Dibagi. Dibagi ya. Dibagi berarti mencari waktu itu rumusnya jarak per kecepatan. Paham ini ya? Ini diingat-ingat ini. Jadi kalian tidak perlu menghafalkan rumus ini, tinggal nutup ini. Oh, ditutup ini, ditutup J berarti sisanya K sama W itu dikali karena kanan kiri. Ditutup K, J sama W atas bawah berarti jarak dibagi waktu. Ditutup W, sisanya J sama K ini atas bawah berarti dibagi jarak dibagi kecepatan. Ya, jadi tidak perlu menghafalkan. Lanjut lagi, kita ke contoh soal. Ya, kita ke contoh soal. Coba kalian sekarang perhatikan contoh soal berikut. Rafin menempuh jarak 100 meter. Ini apa ini kalau 100 meter? Jarak apa kecepatan apa waktu? Jarak. Ya, kalau satuannya kilometer, hektometer sampai milimeter itu artinya jarak ya. Berarti ini 100 meter ini namanya jarak ya, ini jarak. Dalam waktu 20 detik. Berarti yang 20 detik itu apa? Yang 20 detik itu apa? Eh, 20 detik kok. Cepat. Waktu. Bentar, ada yang gabung. Waktu. Iya. Yang kalau satuannya ini ya, ulangi ya. Nih. Rafin menempuh jarak 100 meter. 100 meter itu artinya karena satuannya, lihat satuannya. Satuannya apa ini? Meter ya. Meter itu artinya jarak. Berarti jaraknya 100 meter. Dalam waktu 20 detik. Waktunya 20 detik. Nah, waktunya 20 detik. Berarti 20 detik itu apa? Waktu. Ini waktu. Nah, yang ditanya apa ini? Yang ditanya apa? Kecepatan. Ya. Yang ditanya kecepatan dalam meter per detik. Jadi kita urutannya seperti ini. Kita yang diketahui dulu apa? Yang sudah diketahui apa? Yang kamu sudah tahu dari soal itu apa? Jarak. Ya, tulis dulu jaraknya 100 meter. Ya. Kemudian apa lagi yang kita tahu dari soal? Waktunya apa? 20 detik. Yang ditanyakan apa? Ditanyakan kecepatan. Oh, kecepatannya dalam satuan. Lihat ini. Satuannya dalam kecepatan itu dalam satuan meter per detik. Ya. Ini meter per detik, lihat. 120 kan ya? Ini meter per detik ya. Kita lihat ini meter per detik. Yang diketahui ini sudah meter, ini juga sudah detik. Jadi tidak perlu merubah. Tinggal kita rumusnya, ingat-ingat. Biar kalian ingat rumusnya, kita buat segitiga dulu. Nah, segitiga apa? JKW. Ya, segitiga JKW. Yang ditanya apa? Yang ditanya J apakah apa W? Berarti yang ditutup huruf apa? K. Kalau ditutup huruf A, sisanya huruf apa? Atas bawah. Dibagi apa dibagi? Berarti kecepatan rumusnya apa? Oke, yang di atas kan J. Kecepatan rumusnya apa? Jarak. J-nya kan di atas itu, Mas. Jarak dibagi waktu. Kan yang ditutup K, sisanya huruf J dan W. Nah, J dan W itu kan atas bawah, berarti dibagi yang atas, dibagi yang bawah. Berarti kecepatan rumusnya J per W. Paham ya? Nah, kita masukkan angkanya. Kecepatan itu jarak per waktu tadi. Jadi kecepatan jaraknya berapa? 100. Nih ya, jaraknya 100 ini tadi sudah. Nih jaraknya 100. Kita tulis lagi di sini. Ya. Kita tulis lagi di sini 100. Waktunya berapa?
Waktunya 20. 20. Nah, ini sekarang tinggal 100 dibagi 20. Kalau kalian yang sudah paham coret-coret, ini yang di bawah ada angka 0 berapa? 2. Oke. 1. Yang di atas ada angka 0 berapa? 100. Yang di atas ada angka 0 berapa? 2. 2. Di bawah 1. Nanti kita coret 1 ya, coret 1. Bawah coret 1, atas coret 1. Berarti atas tinggal angka berapa kalau 01-nya dicoret? 10. Bawah tinggal berapa? 2. 100 dibagi 20 bisa kita sederhanakan menjadi 10 per 2. 10 bagi 2 berapa, Mbak, Mas? Nah, maka kecepatannya adalah 5 meter per detik. Sampai di sini paham? Paham ya? Coba ini kita lanjut ke soal yang kedua. Ya, kita lanjut ke soal yang kedua. Jarak kota A ke kota B adalah 80 km. Berarti apa ini yang 80 km? Apa ini, Mbak, Mas? Jarak. Kita sudah tahu jarak. Adi berangkat dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Apa ini 40-nya? Kecepatan. Waktu yang dibutuhkan Adi untuk sampai di kota B adalah titik-titik jam. Yang ditanya apa ini? Waktu. Tuh, kita tulis yang kita ketahui dulu. Kita tulis yang kita ketahui. Kita sudah tahu apa pada soal? Jarak. Kita tulis. Diketahui jaraknya berapa? 80 km. Kecepatan. Kecepatannya 40 km. 40 per jam. Kecepatan itu jangan kilometer saja. Setelah itu 40 km per jam. Per jam. Ya. Yang ditanya apa? Waktu. Waktunya lihat nih. Harus lihat satuannya ya, biar tidak bingung. Ini yang jaraknya kilometer. Kecepatannya juga kilometer per jam. Berarti sudah sama kilometer, tidak perlu dirubah. Ini kilometer per jam, yang ditanya jam, berarti sudah tidak perlu dirubah lagi. Nah, sekarang biar kalian ingat rumusnya, kita buat segitiga lagi. Namanya segitiga J Bermuda. Kalian boleh tidak perlu ditulis setiap mengerjakan soal, tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Yang penting kamu buka lagi itu rumusnya JKW. Yang ditanya apa ini di soal nomor 2? Yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Waktu. Berarti yang ditutup huruf apa? Yang ditutup huruf apa? Waktu. W. Sisanya huruf apa? Sisanya huruf apa? JK. Bawah apa kanan kiri? Kali apa dibagi? Berarti rumus waktu apa? Sudah ada itu. Waktu sama dengan siapa? Coba yang bisa jawab. Itu tinggal kamu nutup hurufnya B. Iya, J per K, betul, bukan kali, Mbak. J per K, karena atas bawah itu dibagi. Ingat, J per K. Ya, jadi waktu W sama dengan J per K. W itu waktu, J itu jarak, K itu kecepatan. Jadi rumusnya waktu sama dengan jarak per kecepatan. Ya, kita masukkan angkanya. Jaraknya berapa? 80 km. Betul, kecepatannya berapa? Kecepatannya 40 km. ya. Jarak itu di atas, berarti yang 80 kita taruh di atas, yang 40 di bawah. Ini sama-sama ada angka 0. Kalau kalian paham, ini coret masing-masing nolnya. Tapi kalau bawah nyoret 1, atas nyoret 1, jangan dicoret semua ya. Kayak tadi nomor 1. Ini kebetulan nolnya 1 semua. Kita coret semua 01. Bawah nyoret 01, atas juga nyoret 01. Berarti kalau dicoret tinggal angka berapa itu atas? 8. Bawah
Ya, jadi 80/40 itu bisa disederhanakan menjadi 8/4. 8 bagi 4 berapa, Mbak? 2. Betul. Kalau kalian pasti bisa. 2 artinya waktu yang dibutuhkan Aji untuk sampai di kota B itu adalah 2 jam. Yang ketiga, terakhir kita coba per kalimat ya. Hengki mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berarti 60 km per jam itu apa? Kecepatan. Nah, dia berangkat dari kota Jakarta menuju kota Bandung pukul 4. Jadi berangkatnya pukul 4 ya, Mbak, Mas. Kemudian jika Hengki sampai di kota Bandung pukul 7, berangkat pukul 4 sampai pukul 7. Berarti waktunya berapa itu? Kamu ke Bandung ya, berangkat pukul 4 sampai pukul 7. Berapa jam? 3 jam. Nah, jadi untuk mencari waktu ya, waktu tempuhnya itu waktu tibanya jam berapa ya? Waktu sampai 3 jam. dikurangi waktu berangkat. Nah, waktu tibanya atau waktu sampainya itu kan pukul 7. Waktu berangkatnya pukul 4. Nah, ini kebetulan pengurangannya gampang, tapi untuk pengurangan waktu nanti beda ya, ada aturannya sendiri. Ini tinggal dikurangkan saja ini. Kebetulan ini angkanya gampang. Nah, ini berarti kita sampai 3 jam. Ya, Hengki itu dari Jakarta ke Bandung memerlukan waktu 3 jam. Paham ya? Jamnya dari mana? Paham ya? Nah, baik. Sekarang, berarti yang sudah kita tahu apa dari soal? Yang sudah kita tahu dari soal? Kecepatannya berapa? 60. Yang kita tahu lagi. Waktunya berapa? Tadi 3 jam. Betul. Dari mana? Dari waktu sampai atau waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Ya, waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Waktu tibanya kan pukul 7, waktu berangkatnya pukul 4. Maka waktu tempuhnya adalah 3 jam. Yang ditanya apa? Berapa jarak? Ya, berarti yang ditanya Jarak. Ditanya jarak berapa kilometer. Ini kebetulan ini sudah kilometer, jadi tidak perlu dirubah. Kita ingat-ingat lagi segitiga JKW-nya. Ya. JKW. Karena yang ditanya jarak, berarti yang ditutup huruf apa? Jarak J. Berarti sisanya huruf apa? Sisanya huruf apa? K sama W ya. Itu kanan kiri apa atas bawah? Kanan kiri. Berarti dikali apa dibagi? Rumus jarak itu apa? Rumus jarak itu apa? Iya, rumus jarak itu apa? Rumus jarak sama dengan betul. Jadi jarak itu kecepatan kali waktu. Ya. Kecepatan kali waktu. Kemudian kita masukkan angkanya. Tadi kecepatannya berapa? 180. Kecepatannya 180. Ada yang gabung ya. 60 km per jam. 60 km per jam. Kecepatannya benar, ada yang gabung. Kecepatannya Cepatan. Waktunya. Kecepatannya tadi 60, waktunya 3. Nah, berarti 60 kali 3. 60 kali 3 boleh pakai gunggung susun, coba ya, biar kalian ingat apa tidak ini. Ya, coba.
Kita coba pakai. 180. Ya, boleh. Betul, tapi Pak Guru pengen kalian mencoba menggunakan bumbung susun. Biar kalian tahu nanti caranya. Nih, 60 kali 3 berarti kayak gini ya. 60. Nah, 60 kali 3. Berarti pertama berapa kali berapa? 3 kali 3 kali 0 berapa? 3. 3 kali 0, 0. Semua bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya 0. 3 kali 6. 180, Pak. 3 kali 6 berapa? 3 kali 6, 18. 18, artinya 60 kali hasilnya 180 kilometer. Ya. Nah, selesai untuk penjelasannya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Guru cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.